orang Kristen hidup dibenarkan dan dikuduskan melalui karya penebusan Yesus di atas kayu salib. Sekarang saudara sudah dibenarkan. Jadi jangan sekali-sekali saudara berpikir, saya masih hidup dalam dosa, saya tidak diampuni Tuhan. No, saudara sudah diampuni. Begitu saudara percaya Yesus, maka saudara itu deklarasi, dosa sudah tidak ada lagi dalam diri saya. Karena Yesus mati di kayu salib, saudara terima anugerah. Saudara menerima anugerah keselamatan yang seharusnya karena dosa Adam kita mengalami kutuk, mengalami maut. Tetapi karena Yesus kita tidak akan mengenal kutuk. Kita tidak pernah kenal kutuk. Berkat itu bonus yang paling pertama dari terutama. Saudara percaya Yesus selamat, tetapi berkat bonus. Keselamatan
Terima kasih Bapa Sorgawi. Saat hari ini Jumat Agung, kami memperingati pengorbanan-Mu yang tidak bernilai Tuhan. Nilainya bukan sedikit, tetapi nilainya sangat tinggi. Bagi banyak orang seperti biasanya, tetapi bagi kami saat ini, kami mau menghargai dan menghormati betapa tingginya pengorbanan-Mu atas kami. Sebentar kami perjamuan kudus, mari Bapa, kami percaya, kami ditebus, kami disucikan, kami dikuduskan, kami diampuni, bahkan kami menerima kehidupan yang kekal. Terima kasih Bapa atas pengorbanan-Mu. Terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur. Urapi setiap umat-Mu saat ini yang mendengarkan isi hati-Mu. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman. Kami siap mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Yang siap katakan haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi. Salam kasih Tuhan. Ya, biarlah pagi hari ini kita akan belajar tentang sebuah kebenaran firman. Ya, Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan kebenaran firman ini supaya saudara bisa memahami apa arti pengorbanan. Ya, maka saya rindu untuk memberikan sebuah judul tema pengorbanan yang sempurna. Ya, kalau kita lihat di dalam, nanti kita akan jelaskan kata teleo ini, ya, bagaimana Yesus menyelesaikan dengan sempurna tanpa kekurangan sesuatu apapun, semua kutuk dosa, kegagalan, penyakit, dan kutuk-kutuk lainnya ditebusnya di atas kayu salib. Bapak, Ibu, adik-adik sekalian, saya ingin memberikan pemahaman bagi kita supaya kita mengerti apa arti kayu salib. Apa arti pengorbanan Yesus? Apa arti daripada kehidupan kekristenan? Ya. Sebab itu saya rindu untuk kita hari ini memahami bahwa ketika kita tidak menghargai pengorbanan ini, bahkan kita hidup di dalam dosa, dan kita membiarkan dosa itu menguasai kita. Kalaupun kita tahu dampaknya kita terima sekarang, lalu kita masih berpikir begini, enggak masalah. Saya bisa menerima kesalahan itu, saya bisa minta ampun. Yang telah saya lakukan, apa yang pernah saya lakukan, toh juga masih saya bisa atasi. Pernah enggak kita terpikir begitu? Setiap kegagalan, bukan kutuk keturunan, tapi saudara berpikir baik-baik. Benih yang saudara tanam akan menghasilkan buah dari apa yang saudara tanam. Saudara tanam kebaikan, maka generasi berikutnya akan menerima kebaikan. Saudara tanam benih dosa, maka itu bagaimana caranya supaya anak-anak tidak mengalami, maka itu harus diputuskan. Anak-anak harus dekat sama Tuhan. Ya. Lalu saudara berpikir begini, ketika saudara pernah melakukan sebuah kesalahan, saudara ikut Tuhan, saudara minta ampun, maka Alkitab berkata gini, Tuhan ampuni. Tapi dampaknya, saudara harus juga terima. Saya masih muda, kepiting, udang, kerang, satu meja penuh. Masih muda saya kuat. Oh, makan. Istri tidak habis, saya habisin. Aman, masih kuat. Dan dampaknya sekarang harus check up terus. Kolesterol naik, turun, tidak boleh naik, tidak boleh turun. Tensi dan sebagainya. Karena kita punya kesalahan. Tubuh kita punya aturan hukum alami yang tidak bisa dihindarkan. Bukan berarti di dalam nama Yesus, dalam bilur-bilur Yesus, maka aku sembuh. Betul. Tapi kita punya kesalahan. Jangan cobai.
Saudara makan 2 kilo atau 10 kilo daging sapi. Coba-coba saja. Atau makan durian 1. Ada saya punya teman, dia bilang begini, makan durian haram. Kenapa? Setelah stroke baru bilang haram. Ini kejadian. Saya dulu pernah stroke. Tapi minta kemurahan Tuhan. Tuhan ampuni, Tuhan ampuni. Ada kesalahan yang saya buat. Tetapi ketika sekarang sudah umur kepala 5, saya betul-betul jaga makanan. Jadi supaya tidak berdampak dalam diri kita. Maka saya mau sampaikan begini, pada masa itu Adam tidak membayangkan bahwa dosanya tidak hanya berdampak pada dirinya sendiri, tapi juga mempunyai dampak yang lebih jauh kepada semua umat manusia. Roma 5 ayat 12. Roma pasal 5 ayat yang ke-12, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia. Sama seperti dosa yang dilahirkan oleh Adam, terus? Oleh satu orang. Oleh satu orang yaitu Adam. Dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Saudara dari lahir sudah berdosa. Kenapa? Karena itu dosa nenek moyang kita, dosa Adam. Satu orang berdosa, dampaknya semua kepada kita. Maka saya ingin jelaskan untuk apa Yesus lahir dan mati. Saudara lihat, perhatikan baik-baik, supaya saudara betul-betul bebas dari kutuk loh. Saudara kalau mengerti ayat ini, saudara tidak lagi melihat bahwa kutuk itu ada dalam diri saudara. Tidak, kalau saudara mengerti firman. Perhatikan baik-baik. Saya kasih garis biru. Adam di dalam kitab Kejadian dibentuk dari tanah oleh Allah, dan Adam butuh diberikan seorang pendamping yaitu Hawa. Tetapi saudara perhatikan bagaimana asal mulanya dosa. Kejadian di dalam Kejadian 2, mari kita perhatikan. Kejadian 2 ayat yang ke-16 sampai ke-17, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Kamu boleh makan dengan bebas, Adam. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Jangan engkau makan. Kalau engkau makan, pastilah engkau akan mati. Aturan Adam ini, hukum yang engkau harus lakukan. Lalu, di Kejadian 3 ayat 4 dan 5. Kejadian 3 ayat 4 dan 5. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Kamu akan seperti Allah. Saudara lihat, Adam cinta sekali sama istrinya. Dalam konteks yang lain, kalau saudara mencintai istri saudara, mencintai suami saudara, mencintai orang tua saudara, mencintai anak saudara, mencintai harta benda saudara, lebih daripada Tuhan, rawan jatuh. Bukan berarti tidak boleh cinta istri. Engkau harus mengasihi istrimu, mengasihi, menghormati suamimu. Tetapi kalau itu melebihi daripada Tuhan, sama seperti Adam. Adam sebenarnya bisa menolak, tapi karena dia sangat mencintai. Itu awal daripada dosa. Ingat, bisikan iblis awal dari kejatuhan manusia. Iblis tidak hadir seperti ular hari ini,
Tapi iblis ada di sampingmu. Dia selalu berbicara kepadamu. Makan, buat dosa, aman. Ya, ambil yang bukan milikmu, aman. Ya, enggak apa-apa. Tuhan Maha Pengampun. Dia sudah mati di kayu salib. Kalau kemarin dia bilang sama Adam, nanti kamu akan melihat seperti engkau melihat seperti Allah. Engkau akan mencari seperti Allah. Kalau sekarang metodenya berbeda. Metodenya bilang Yesus mati di kayu salib. Nanti hari Jumat Agung, perjamuan kudus, aman, semua dihapus dosanya. Nah, itu metode iblis. Tapi saudara lihat dampaknya. Ya, metode boleh metode, tapi dampak jalan terus. Ya. Nah, apa yang menjadi dampak daripada Adam melakukan dosa? Pertama kita lihat di sini, kutuk. Nah, saudara lihat, makanya kenapa kalau kita mengalami, kalau kita betul-betul, kalau kita istilahnya coba-coba keluar, ya, coba-coba keluar dari hadirat Tuhan, dari keyakinan, dari iman kita pada Tuhan, maka ada hal yang harus kita terima. Apa itu? Kejadian 3 ayat 16. Kejadian 3 ayat 16. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak, dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Saudara lihat, ayat ini bilang begini, ya, susah payah waktu mengandung akan kubuat, ya, sangat banyak, dengan kesakitan engkau melahirkan anak. Jadi kalau zaman dulu itu tidak dihitung waktu. Umur tidak dihitung sebelum Adam jatuh dalam dosa. Adam punya kasih karunia, dia tidak mengenal rasa sakit. Harimau, singa itu bisa berbicara sama dia. Sekarang borok-borok sama singa. Borok-borok sama harimau. Kita lihat kucing hitam di tengah kegelapan malam, kita sudah ketakutan. Ya, dan kita melihat bahwa kita mengalami sebuah penderitaan. Jadi manusia akan mengalami rasa sakit. Saudara, ada jantung, ada ginjal, ada paru-paru, dan penyakit-penyakit sekarang terus dijumpai dengan berbagai metode-metode yang mereka mencari apa sumber penyakit ini dan bagaimana obat ini yang akan diberikan. Sehebat apapun obat, maka Alkitab berkata penyakit itu semakin hari semakin terus ditemukan. Setelah COVID apalagi. Jadi kutuk sakit kita terima. Itu kutuk ya, akibat dosa. Yang kedua adalah Kejadian 3 ayat 17 sampai 19. Ini kutuk-kutuknya dulu. Ayat 17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu. Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu. Dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu. Jangan makan daripadanya. Maka terkutuklah tanah. Terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Seumur hidupmu. Terus? Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu. Dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu. Sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Nah, lihat, selama hidupmu masih ada, hukum berpeluh, susah payah cari uang, susah payah cari kerjaan.
Jadi saudara mau kemana dapat kerjaan, kadang-kadang saudara mengalami semak duri, kadang-kadang dibohongi orang, kadang-kadang kehilangan sesuatu, mungkin rusakkah mobil, atau rusakkah kendaraan, atau mungkin ada banyak pengeluaran-pengeluaran. Lalu saudara berusaha mencari, kumpulin lagi hilang, lagi semak duri. Dan begitu terus menerus, itu kita ada dalam kutuk. Itu semua terjadi dengan berpeluh. Makanya jangan heran ya. Kalau saudara terus berusaha, apalagi kalau tidak berusaha. Saudara bekerja, apalagi tidak bekerja. Ya. Saudara punya uang, apalagi tidak punya uang. Yang punya uang saja kadang-kadang semak duri yang dirasakan, apalagi kalau nggak ada duit. Duit bukan segala-galanya, tapi dengan duit saudara tidak bisa membeli sesuatu, tidak bisa pakai daun. Ya, jadi semua itu dialami oleh semua manusia akibat dosa. Lalu yang ketiga, nah ini dia. Ayat 23 dan 24. Ayat 23. Lalu Tuhan Allah mengusir dia. Lalu Tuhan mengusir dari Taman Eden. Terus? Supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur Taman Eden. Ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang menyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Saudara lihat, mulai saat itu manusia diusir. Ada pemisah antara kita sampai saat ini. Ada pemisah. Ya. Kalau zaman dulu iya, tapi sekarang kita berbahagia ada Yesus. Tetapi zaman dahulu manusia itu diusir keluar dari kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan mereka berusaha mencari Tuhan. Mereka berusaha bagaimana minta pertolongan sama Tuhan. Maka dari itu, saudara lihat, nabi-nabi diutus. Nuh diutus. Mereka tidak dengar-dengar. Mati dengan air bah. Sisa 8 orang. Masih juga tidak bertobat. Siapa yang tidak bertobat? Bertobat 2 anak Nuh. Apa yang dilakukan? Utus lagi Elia. Utus lagi beberapa nabi-nabi besar. Yeskiel, Yeremia, Yesaya. Nabi-nabi kecil. Obadja, Mika, Nahum dan sebagainya. Diutus. Dalam kitab perjanjian lama diutus semua. Untuk apa? Untuk mengembalikan posisi manusia. Yang jatuh dalam dosa akibat dosa Adam. Dan mereka terpisah. Hukum Taurat, 10 hukum Taurat tidak bisa menyelesaikan. Beberapa banyak cara-cara Allah untuk menyelesaikan, membangun hubungan dengan manusia. Tidak bisa, karena apa? Karena kemampuan manusia itu pasang surut. Kadang bangkit, kadang dosa, kadang naik, kadang turun. Mereka melakukan ketika diberkati, mereka mencari Tuhan. Ketika mereka dalam kesulitan, mereka mencari Tuhan. Ketika mereka diberkati, mereka bangun patung-patung, mempersembahkan anak-anak bayi, mempersembahkan semua untuk menjadi korban bakaran. Dosa. Makanya kalau kita lihat di dalam kitab Hosea, bagaimana seperti zaman sekarang. Ya, zaman sekarang itu terjadi yang namanya lesbian, yang namanya homoseksual. Zaman dulu itu sudah terjadi. Sehingga Allah murka. Maka Alkitab berkata seperti zaman Nuh, seperti zaman dahulu mesti terjadi lagi hari-hari ini. Tetapi Nabi diutus tidak menyelesaikan masalah. Maka dari itu Yesus dihadirkan. Ketika Yesus dihadirkan, Yesus lahir untuk menyelesaikan apa yang dilakukan oleh Adam dosa itu. Setiap nabi tidak bisa menyelesaikan, tidak membawa. Ada yang dipulihkan, ada yang hidup di dalam dosa, ada yang hidup di dalam jauh dengan Tuhan. Maka Allah mempunyai inisiatif. Apa inisiatif Allah?
Dia ingin mengembalikan posisi anak-anaknya. Dia ingin membebaskan segala kutuk. Maka dari itu saya mau katakan begini. Dalam Roma 5 ayat 8. Dalam kitab Roma 5. Roma pasal 5 ayat yang ke-8, demikian bunyi firman Tuhan. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada Allah kita, menunjukkan kasih-Nya kepada kita. oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa, Ketika kita masih berdosa, terus lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, ya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. karena Yesus kita menerima perdamaian. Jadi segala dosa Adam yang seharusnya kita mengalami kematian, mengalami kutukan-kutukan, tetapi Dia datang untuk memperdamaikan kita. Dia ingin memperdamaikan saudara. Jadi saudara bisa paham sebentar, saya akan jelaskan lagi. Kenapa Yesus mati di kayu salib? Ya. Kalau satu orang berbuat dosa, berdampak kepada semua orang, maka satu orang dikorbankan untuk apa? Untuk menyelamatkan semua orang. Satu orang diselamatkan, satu orang menebus segala dosa-dosa, maka semua orang akan ditebus. Saya ingin memberikan pemahaman buat saudara, supaya saudara mengerti bahwa Yesus disalib untuk kita. Tolong ayat 17. Ayat 17, sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, Oleh karena dosa Adam, maka seharusnya kita menerima maut. Kita hidup di dalam maut, kematian. Terus maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus. karena Yesus mati di kayu salib, saudara terima anugerah. Saudara menerima anugerah keselamatan. Yang seharusnya karena dosa Adam kita mengalami kutuk, mengalami maut. Tetapi karena Yesus kita tidak akan mengenal kutuk. Kita tidak pernah kenal kutuk. Jadi jangan berpikir begini. Dulu nenek saya melakukan sebuah dosa dan kesalahan. Tetapi ketika saudara percaya Yesus, maka dosa itu tidak akan tertimpa kepada saudara. Bersyukur punya Yesus. Bersyukur Yesus mati di kayu salib. Seharusnya dengan berpeluh kita susah payah mengolah apa yang menjadi pekerjaan kita, usaha kita. Kalau saudara mengerti makna salib, saudara sebenarnya tidak perlu kerja 24 jam. Karena kita tidak ngerti. Saudara berpikir, kenapa saya susah hari ini? Kenapa sulit sekali pintu-pintu terbuka? Karena saudara tidak mengerti dengan benar. Kalau dulu iya, dengan berpeluh aku mencari ladang-ladangku. Aku mengerjakan ladang-ladangku. Aku mengerjakan apa yang menjadi bagianku. Kalau sampai hari ini saudara berpeluh, saudara mengalami kesulitan, saudara mengalami rasa-rasanya mana jawaban Tuhan. Berarti saudara tidak mengerti makna salib. Saudara tidak mengerti. Halo. Mohon maaf kata, berapa kali saya mendengar. Tapi saya hanya diam, saya hanya mendoakan. Tapi hari ini saya akan berikan pengajaran buat saudara. Kalau saudara mengerti makna salib. Segala kutuk kesulitan, kutuk penyakit. Kita memang ada sakit penyakit. Tetapi artinya kita diberikan kekuatan. Diberikan kemampuan.
Kita punya kesulitan ekonomi. Iya. Ada banyak persaingan dunia bisnis. Iya. Ada banyak orang yang menipumu, mengambil apa yang kau miliki. Iya. Tapi Tuhan kasih hikmat untuk engkau mengatasi setiap persoalan hidupmu. Itu perbedaannya. Kalau saudara mengerti makna salib, menghargai makna salib. Ayat selanjutnya, 18 terus. Ayat 18, sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran. Satu perbuatan kebenaran Yesus. Semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Sekarang saudara sudah dibenarkan. Jadi jangan sekali-sekali saudara berpikir, saya masih hidup dalam dosa, saya tidak diampuni Tuhan. No. Saudara sudah diampuni. Begitu saudara percaya Yesus, saudara dibaptis, maka saudara itu deklarasi dosa sudah tidak ada lagi dalam diri saya. Lalu saya melakukan dosa? Iya. Saudara bisa melakukan dosa lagi? Iya. Tetapi kasih karunia, dosa itu tidak melekat dalam dirimu. Tidak ada kutuk lagi. Jangan berkata begini, papa saya diabetes. Lalu saya anaknya, ya karena darah papa saya diabetes. Usir kata-kata itu. Saudara sudah dibebaskan di dalam darah Yesus. Tidak ada kutuk keturunan sakit penyakit. Yang ada adalah karena kau salah makan. Betul? Saya mau kasih tahu nih kebenaran firman. Makanya saya cek glukosal darah itu 190, ada bintang. Jangan sampai di atas 200, kau cari masalah. Ada kopi di bawah, sikat 3 gelas, salah sendiri. Ya. 19. Ayat 19, jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Karena dosa Adam yang tidak taat, jadi semua kena dosa. Tetapi lewat Yesus mati di kayu salib. Demikianlah pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Saudara hari ini dibenarkan karena Yesus. Setuju? Setuju? Haleluya. Makanya saudara hari ini hadir. Perjamuan kudus ini saudara menjadi peringatan bagi saudara. Terima kasih Tuhan. Engkau berkorban. Hari ini dosaku sudah diampuni. Terima kasih Tuhan. Segala kutuk-kutuk Tuhan sudah dibebaskan. Maka setiap ada perjamuan kudus, saya berharap saudara harus hadir. Penting sekali perjamuan kudus ini. Nah, perhatikan lagi. Lalu, kehadiran Yesus adalah ketika di atas kayu salib, ada beberapa kata, 2 kata. Bapa ampunilah mereka yang tidak tahu apa-apa. Dan yang kedua, sudah selesai. Yohanes 19 ayat 30. Yohanes 19 ayat yang ke-30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Dia mati. Sebagai manusia, dia 100% manusia. Tapi 100% juga Allah. Ingat baik-baik, bukan manusia menjadi Tuhan, tetapi Tuhan menjadi manusia, berbeda. Ada perdebatan. Kok manusia jadi Tuhan? Salah. Yang benar adalah Tuhan menjadi manusia, merasakan bagaimana sakitnya manusia untuk menebus setiap apa yang dilakukan Adam. Maka Yesus lahir untuk merasakan penderitaan kita, supaya kita tidak mengalami penderitaan lagi. Maka dia hadir sebagai manusia. Maka
Saya mau sampaikan begini. Kata sudah selesai itu teleo bahasa Yunaninya atau kaulah bahasa Ibrani bahasa aslinya. Maka dari kata sudah selesai artinya sudah sempurna, sudah berakhir kutuk-kutuk itu. Sudah berakhir yang namanya kegagalan. Sudah berakhir kutuk dosa. Sudah berakhir semua kutuk-kutuk yang menimpa mulai dari zaman Adam sampai zaman Yesus. Masihkah saudara mau meninggalkan Yesus? Dia berkorban bagimu. Maka yang kedua adalah kata teleo ini atau kaulah ini semuanya sudah sesuai yang direncanakan atau diinginkan Bapa. Karena nabi diutus tidak bisa menyelesaikan masalah. Hukum daripada 10 firman Tuhan, 10 hukum firman Allah yang diutus kepada Nabi Musa di Gunung Sinai tidak bisa menyelesaikan masalah. Maka kehadiran Yesus ini rencana Allah Bapa yang sempurna. Maka saya beri judul pengorbanan yang sempurna. Nah, pertanyaannya adalah kutuk apa yang diselesaikan? Ya, kalau kita lihat di sini, apa yang diselesaikan? Saya mau jelaskan satu persatu. Jadi saudara jangan berpikir lagi, tidak diselesaikan masalahmu. Yang pertama, di atas kayu salib dia menyelesaikan Ibrani 9 ayat 28. Ibrani pasal 9 ayat 28. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Pada waktu Yesus datang kedua kali, dia sudah melihat saudara dan saya sudah menerima penghapusan dosa. Apakah dosa bisa saya lakukan lagi? Bisa saudara lakukan lagi. Ya. Tapi apakah akar dosa itu sudah dibebaskan dari saya? Iya. Tidak ada lagi dosa yang berakar dalam dirimu. Tapi saya mau katakan, kalau saudara sudah ditebus, jangan dong buat dosa. Ya. Hargai pengorbanan dia. Hargai pengorbanan Yesus. Ya. Jadi demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Dengan peristiwa saudara dibaptis, cukup bagi saudara deklarasi kepada Tuhan, ini saya Tuhan, saya menjadi anakmu. Dan hari ini juga saudara sudah menjadi milik Kristus. Yang kedua, ini penting. 1 Petrus 2 ayat 24. 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Kamu telah? Saya mau bilang begini. Ada sakit jasmani, ada sakit rohani. Ada sakit, ya. Dari dua hal ini, yang paling banyak kadang-kadang ini memang betul sakit jasmani kita. Kita perlu dokter. Ya, perlu obat. Ya. Tapi kalau sakit rohani apa? Kita butuh yang namanya firman. Kita butuh namanya doa. Tapi kadang-kala ini, saudara terintimidasi, ya, terkadang sakit sedikit, saudara merasakan bahwa sakitku berat. Padahal saudara sudah dibebaskan. Kadang-kadang kita berdoa itu enggak yakin bahwa di dalam Yesus, di dalam bilur-bilur itu ada mukjizat, ada kesembuhan. Bapak pintar ngomong, Bapak enggak pernah saya alami. Ya. Tapi terkadang orang sehat berlagak orang sakit. Nah ini repot.
Kalau saudara rohani saudara pulih, maka rohani saudara itu sudah sembuh. Seperti gairah anak muda. Setuju? Jangan masih muda berlagak orang tua. Berlagak orang nenek-nenek. Kemarin itu ibunya, saya ada ketinggalan kunci. Sudah turun lantai 3 ke lantai 1. Saya anggap itu olahraga. Saya jalan naik ke atas lantai 3. Tiba-tiba lupa kunci mobil. Turun lagi. 3 kali turun. Karena jiwa saya sehat. Saya berpikir bahwa di atas jiwa yang sehat memiliki tubuh yang sehat. Bayangkan kalau saya bilang, aduh gak mampu saya ke atas. Lantai 1 gak akan naik. Karena apa? Karena kita berpikir bahwa kita ini gak bisa sembuh-sembuh. Kita berpikir kita gak mampu. Halo. Saya mau sampaikan kepada kita semua. Jasmani maupun rohanimu harus sehat. Kalaupun saudara mengalami penderitaan sakit penyakit. Saya kalau malam itu silau. Tapi kalau pelayanan, Tuhan, saya percaya saya sampai Tuhan. Saya mau berkata kepada saudara, kalau hari-hari ini engkau sebenarnya mampu mengatasi, melakukan aktivitas, tapi karena kita selalu berpikir saya tidak bisa, saya tidak mampu Tuhan, maka kadang-kadang kita melangkah ke depan kita tidak mampu. Aneh. Betul? Betul. Lihat kalau hari ini enggak ada pemasukan, aduh susah Tuhan. Sampai jalan bangun dari tempat tidur pun sudah tidak mampu. Karena apa? Karena ketika rohanimu tidak mengalami suatu kesehatan yang benar-benar mengatasi segala keadaan. Mau ada, mau tidak ada, mau untung, mau tidak untung. Kalau jiwa yang sehat, dia tetap praise the Lord. Betul? Tetap praise the Lord. Ayolah, bergairahlah. Karena menanggung setiap jenis sakit penyakit. Saudara sehat, saudara dipulihkan, saudara sembuh. Ya. Yang ketiga adalah, ini lebih lagi. Ya. 2 Korintus 8 ayat 9. 2 Korintus 8 ayat yang ke-9. Ini paling parah ini. Terus. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh supaya kamu menjadi, terus? Oleh karena kemiskinannya. Ada banyak orang diberkati, dia berpikir, dia bertingkah, berlakuan seperti orang tidak diberkati. Yang ketawa-ketawa kecil tersenyum. Jangan bertingkah seperti orang yang enggak diberkati. Pak Pendeta ada, jujur tidak ada. Tapi saya tidak pernah berpikir tidak ada. Saya sudah berpikir ada. Saya butuh. Tapi saya tidak menunjukkan kebutuhannya. Tapi saya ingin melihat kebutuhan orang lain. Bisa lakukan itu? Sulit. Karena kita tidak mengerti makna kasih salib Yesus. Dia kaya. Turun di kandang domba. Menjadi orang yang miskin. Saudara lahir mesti cesar 10 juta, 15 juta. Rumah sakit yang terbaik. Kalau salah kasih selimut ngomel. Salah kasih obat, kok obatnya begini. Salah kasih susu, kenapa susunya begini. Yang paling mal, saya pernah. Bapak-bapak datang ke rumah sakit. Ini di rumah sakit ini. Pak, beli susu. Beli susu, kok dia beli susu di sini? Ketika dia kasih keluar, merah-merah ada 3. Saya tanya istri saya, berapa sih sebenarnya susu? Saya pikir di bawah 100. Ternyata dia keluarin 100.000, sekitar 3. Berarti mahal susu. Ya mahal. Beri yang terbaik buat anaknya. Yesus terbaik kah? Menurut saudara kayak susu apa Yesus minum? Nggak dijelaskan di situ. Dia kaya, jadi miskin. Supaya saudara kaya, tapi saudara berpikir miskin. Ini repot. Mohon maaf kata.
Bukan teori kemakmuran, saya hancurkan dalam nama Yesus. Saya tidak mengajarkan teori kemakmuran sini, tapi saya ingin istilahnya mendongkel pola pikirmu yang tidak merasa diberkati. Jadilah orang diberkati. Beda dengan sombong. Sombong itu beda. Saya kemarin pulang pergi naik pesawat, pesawatnya jemput saya. Nah itu sombong. Pesawat model apa jemput saudara? Itu sombong. Tapi saya mau berkata kepada saudara, antara iman dengan keyakinan, dengan istilahnya, ya kesombongan itu beda-beda tipis. Tetapi yang saya maksud, iman yang benar-benar masuk akal. Kalau saudara mampu, katakan saudara mampu. Kalau saudara tidak mampu, tapi berlakulah seperti orang yang tidak berkekurangan. Lihat murid Yesus, 2 ekor ikan. 5.000 orang, aku punya 200 perak, 200 keping. Bagaimana kasih makan? Apa yang kamu punya? 2 ekor ikan. 5 ekor roti. Sini. Aku selesaikan, bukan kamu selesaikan. Kalau kamu selesaikan dengan pola pikirmu, enggak mari-mari. Tahu enggak mari-mari? Enggak selesai bahasa Jawa. Kalau sampai hari ini engkau melihat piring kosong, ya aduh Tuhan Yesus. Sampai hari ini, bukan berarti bim salah bim, piring kosong, turun ayam kalkun. Enggak bisa begitu. Tapi saudara harus berpikir logik. Bahwa ketika dia kaya menjadi miskin, supaya kita hidup diberkati. Saya hindari hidup dalam kaya berkelimpahan. Saya hindari itu dulu. Saya takut teori kemakmuran. Tapi saya mau katakan lebih bijaknya, supaya saudara hidup diberkati. Beda ya? Nah, ini yang saya maksudkan. Yang keempat, Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dia menyerahkan anak yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya. Halo, setiap orang yang percaya kepada Yesus. Tidak binasa. Tidak binasa lagi. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Bonus. Berkat itu bonus. Yang paling pertama dari terutama. Saudara percaya Yesus selamat, tetapi berkat bonus. Ya. Apa yang menjadi berkatmu hari itu bonus. Tetapi yang terpenting adalah saudara selamat dulu ikut Yesus. Itu terpenting. Yang kelima. Ibrani 10 ayat 10. Ibrani 10 ayat yang ke-10. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Dosa apa yang saudara buat? Yesus menguduskan. Dosa apa yang saudara buat? Yesus membenarkan saudara. Bersyukur sebenarnya saudara. Dia kaya jadi miskin supaya saudara diberkati. Dia ditebus, dia menebus di atas kayu salib supaya dosa saudara diampuni. Sekarang supaya saudara diselamatkan dan saudara dikuduskan. Masih lagi tinggal Yesus. Mobil Mercy, jabatan direktur, halo, Yesus melebihi daripada itu. Memberikan saudara yang kekal. Amin. Bolehkah kita deklarasi? Tuhan, saya akan ikut Engkau Tuhan. Sampai jadi debu. Kejadian tadi kan. Dari debu, engkau kembali kepada debu. Ketika kita kembali kepada debu, kita sudah hidup dalam kemenangan. Haleluya. Maka dari itu, kalau penebusan Yesus diberikan harga tertentu, maka tidak ada satu manusia pun yang sanggup membayar atau membelinya dengan perbuatan atau pemberian apapun. Perbuatan atau pemberian apapun, gak ada tiket ke surga, gak ada bisnis kelas ke surga, gak ada.
Ya. Dia berikan semua itu cuma-cuma bagi semua. Bagi kita semua. Dia beri. Dia mati di atas kayu salib. Sudah selesai. Leonard. Sudah selesai Gideon. Sudah selesai Excel. Selesai. Kutuk-kutuk sudah selesai. Kegagalanmu sudah selesai. Halo? Masih berpikir gagal lagi? Hah? Pandang salib Yesus. Maka dari itu kita tidak boleh, kita tidak pernah bisa hidup kudus dan benar selama kita hidup. Bukan karena perbuatan baik kita dibenarkan. Ada Yehuda Ker. Makan gratis. Kalau kita dengar, yang beberapa yang saya dengar, mohon maaf kata, yang penting kita berbuat baik, kasih makan orang, yang penting kita buat baik. Yang penting kita buat baik. Saya mau katakan, orang Farisi, orang Saduki, orang yang memisahkan diri. Bahkan dia itu hidup memisahkan diri. Dan dia merasa paling benar. Tetapi benar bukan ukuran standar Tuhan. Ketika saudara berbagi, lalu saudara tidak mengerjakan keselamatan itu. Saudara tidak yakin dengan Tuhan. Saudara tidak percaya dengan anak saya bercerita, banyak orang yang tidak percaya Tuhan. Yang penting saya buat baik. Itu ukuran standar manusia. Tapi saya mau katakan begini, tetapi semuanya karena kasih karunia Tuhan. Maka itulah sebabnya orang Kristen hidup dibenarkan dan dikuduskan melalui karya penebusan Yesus di atas kayu salib. Karena Yesus saudara dibenarkan. 1 Korintus 1 ayat 30. 1 Korintus 1 ayat yang ke-30. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Saudara ditebus dan dibenarkan. Dan hari ini saya mau katakan, mari kita hargai perjamuan kudus ini. Mari kita menghormati. Ketika kita makan dan minum, Alkitab berkata dalam Yohanes 6 berkata demikian. Barang siapa yang makan dan minum, ya, dia dalam kita, kita di dalam dia. Barang siapa makan dan minum, kita akan dibangkitkan di akhir zaman. Barang siapa makan dan minum tubuh dan darah Kristus, maka dia akan mengalami hidup yang kekal. Sebisanya, setiap perjamuan kudus, 1 Korintus yang kita sering bacakan, supaya kita memperingati pengorbanan dia. Sebisanya, apapun itu, jangan pernah tidak ikut perjamuan kudus. Karena disitulah kita menikmati kehidupan kekal. Disitulah kutuk-kutuk akan dibebaskan. Disitulah kita diberkati Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita mau menyembah Dia. Haleluya. Inilah saatnya Tuhan. Sungguh siapakah ku ini yang engkau hargai dan cintai. Selalu yang aku pikirkan kebaikanmu
Ya raba sakatakala raba yasa. Innala raba yasakatakala raba yasakatakala. Oh raba sakatakala. Pulihkan kami Tuhan. Bapa, pulihkan gerejamu. Pulihkan setiap kami Bapa. Kami sebagai suami, kami sebagai istri, kami sebagai orang tua, kami sebagai anak-anak Tuhan. Mari Bapa, pulihkan kami. Kami mau ingat akan kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Kebaikan-Mu tak pernah ku-Ku renungkan kesetiaan-Mu. Berkati Tuhan, berkati Tuhan, berkati umat-Mu, pulihkan umat-Mu, nyatakan kasih-Mu, pulihkan umat-Mu. Umat-Mu, berkati umat-Mu. Ya Rabbah Shalom. Haleluya. Kita Rabbah Shalom. Nala Rabbah Yasana Ramayana. Engkau Allah pembuat mujizat, Engkau Allah penyembuh, Engkau Allah pemulih, Engkau Allah penyedia, Engkau Allah segala Allah. Allah kami yaitu Yesus Kristus. Yang percaya katakan haleluya. Amin. Saudara.